Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimana kala video pembelajaran ini disimak. Bertemu lagi dengan saya, Ektus Dharma, Guru Matematika SMA Negeri 1 Babandem, dalam seri video pembelajaran Matematika Wajib di SMA kelas 10 semester 1. Dalam kesempatan ini kita melangkah pada KD yang ke 3.5 yang sebenarnya, tapi di masa pandemi inilah 3.4, yaitu KD tentang fungsi. Untuk kali ini kita konsentrasi pada unsur fungsi dan pengertian fungsi itu sendiri. Oke, seperti pada video pembelajaran terdahulu, banyak sekali sesuatu hubungan antara kelompok A dan kelompok B yang kita sebut dengan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masalahnya sekarang, setelah kita mengerti yang namanya relasi, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Kapan dia sebuah fungsi, kapan dia bukan fungsi. Nah, yang menjadi patokan sekarang adalah kapankah dia menjadi sebuah fungsi. Nah, didefinisikan jika A dan B adalah himpunan yang terdefinisi, maka fungsi f dari A ke B itu ialah suatu relasi yang khusus. Dalam hal ini relasi yang khusus. Khususnya itu bagaimana? Khususnya itu adalah yang memetakan setiap anggota X, ini mau ditekankan, setiap anggota X artinya semua X ya memiliki pasangan di B dan dapat satu. Artinya tidak boleh X ini harus semua memiliki pasangan, tetapi pasangannya harus satu. Jika kondisi itu terpenuhi, maka dia adalah sebuah fungsi. Tetapi kalau tidak terpenuhi, maka dia bukanlah sebuah fungsi. Jadi sekali lagi, yang menjadi patokanlah setiap anggota X memiliki satu pasangan di anggota B. Oke. Nah, himpunan A ini sendiri disebut dengan domain, sementara himpunan B-nya ini disebut dengan kodomain, dan yang kena panah itu disebut dengan ring atau daerah hasil. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak contoh berikut. Nah, saya akan memberikan beberapa gambar. Kita akan membedakan fungsi dan bukan fungsi pertama sekali dulu dari gambar. Nah, saya memberikan 3 gambar, gambar A, gambar B, gambar C. Di antara gambar-gambar ini manakah fungsi, manakah bukan fungsi. Coba sekarang lihat gambar A yang ini. Tadi dikatakan peringatannya adalah dia sebuah fungsi apabila memetakan setiap anggota A dapat satu ke anggota B. Artinya ini semua harus dipasangkan dan pasangannya adalah satu di B. Nah, kalau definisi itu, maka nomor A ini, himpunan A ini semua sudah dipasangkan. A, B, C, D dipasangkan. Hanya saja yang tidak terpenuhi adalah B-nya memiliki 2 pasangan, harusnya dia satu. Maka untuk yang A ini dapat kita katakanlah bukan fungsi. Sekali lagi karena B-nya ini memiliki 2 pasangan. Bagaimanakah yang nomor B? Nomor B yang pertama adalah setiap anggota A dipasangkan. Nah, ternyata C-nya ini tidak memiliki pasangan. Jadi ini juga bukan fungsi. Kemudian nomor C, setiap anggota A dipasangkan. Oke, semuanya sudah memiliki pasangannya tepat satu. Ya, tepat satu. Yang jangan dilihat. Walaupun ini ke sini, tapi yang menjadi patokan adalah AA. Maka ini adalah fungsi. Oke, itu bagaimana kita melihat fungsi dan bukan fungsi dari diagram panah. Selanjutnya, saya akan memberikan bagaimana membedakan fungsi dan bukan fungsi dari grafik. Dari grafik yang menjadi patokan kita adalah sumbu X. Jika sumbu X-nya ini setiap titik pada sumbu X ini kita lihat hanya memiliki satu hasil, maka dia fungsi. Kalau tidak, dia maka bukan fungsi. Coba lihat di sini, X-nya itu hanya memiliki satu hasil. Dan di sini misalnya, di bawah hasilnya. Ini di sini hasilnya ada 2. Maka yang nomor A ini adalah sebuah fungsi. Bagaimana nomor B? Contoh kecil saja, ambil titik 0. Ternyata 0 ini memiliki 2 hasil.
satu di atas, satu lagi di bawah, maka dapat dikatakan D ini bukan fungsi. Demikian caranya kalau melihat dari grafik untuk membedakan fungsi ataupun bukan fungsi. Berikutnya adalah bagaimana kita melihat fungsi dan bukan fungsi dari himpunan pasangan berurutan. Misalnya A anggotanya lah 1, 2, 3, 4, B anggotanya lah 1, 2, 3. Kemudian terdapat fungsi seperti ini. Nomor A, fungsi A ke B adalah seperti ini. Nah, patokannya adalah kita harus melihat dari daerah asal. Kalau daerah asalnya semuanya muncul dan satu kali, sekali lagi, kalau dalam hal ini A, daerah asalnya adalah 1, 2, 3, 4, muncul ke semuanya dan satu kali, maka dia fungsi. Kalau tidak, bukan fungsi. Nah, sekarang coba lihat. 1 muncul, ini dia satunya. 2 muncul, ini dia. 3-nya muncul, ini. 4-nya muncul, ini juga 4. Ternyata 4-nya 2 kali. Sekali lagi yang dilihat bilangan X-nya yang pertama, yang ke Y-nya jangan dilihat. Sehingga yang A ini bukanlah sebuah fungsi karena 4-nya muncul 2 kali. Yang nomor B masih dari fungsi A ke B. 1 sudah muncul. Nah, ternyata 2 tidak muncul. Maka ini bukan fungsi. Yang ke C, lihat. Sekarang fungsinya berbalik. B ke A. Oh, ini daerah asal. Harus muncul 1, 2, 3 dan pasangan 1. 1, 2, 3 muncul. Iya. Berarti dia adalah fungsi. Masih dari B ke A. 1, 2, 3 harus muncul. 1 muncul, 2 muncul, 3 muncul. Maka ini fungsi. Pak, ini tiganya muncul di belakang 3 kali. Tidak perlu diperhatikan itu. Yang diperhatikan adalah X-nya saja. Oke, maka nomor D adalah fungsi. Yang nomor E, dari A ke A. Wah, ini daerah saya 1, 2, 3, 4. Apakah muncul 1, 2, 3, 4 di bagian X? 1, 2, 3, 4. Oh, muncul semua pasangannya ya. Maka dia adalah juga fungsi. Nah, demikian cara untuk yang himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, sekarang kita mencari daerah asal dan daerah hasil. Nah, yang pertama ini, tentukan daerah asal ini agar dia menjadi sebuah fungsi. Ketika ada pertanyaan daerah asalnya agar menjadi setiap fungsi ini adalah dilihat dari syaratnya. Yang nomor A ini karena dia fungsi pecah, maka syaratnya yang di bawah atau penyebutnya harus sama dengan harus tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang di bawah ini dalam hal ini adalah 3x kurang 9 tidak boleh 0. Kenapa? Kalau 0 tidak bisa didefinisikan. Maka jawaban nomor A adalah 3x kurang 9 tidak boleh sama dengan 0. Di operasikan berikutnya hasilnya lah x tidak boleh sama dengan 3. Dengan demikian daerah asalnya adalah semua bilangan x kecuali x sama dengan 3 atau x tidak boleh sama dengan 3. Kemudian yang nomor B, syaratnya adalah dia akan memiliki nilai apabila di bawah tanda akar itu adalah 0 atau positif, tidak boleh negatif. Maka syaratnya adalah 4x kurang 8 harus lebih dari sama dengan 0. Ini syaratnya agar dia memiliki hasil. Maka dioperasikan pada akhirnya x lebih dari sama dengan 2. Maka dikatakan daerah asalnya adalah semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 2. Oke. Dengan cara yang sama untuk ini hanya bedanya fungsinya. Ini juga x kuadrat kurang 7x tambah 10 harus lebih besar sama dengan 0. Yang pada akhirnya kalau kita kerjakan difaktorkan maka dia adalah x1-nya 5, x2-nya 2. Kemudian menggunakan persamaan akan ketemu daerahnya lah x kurang dari sama dengan 2 atau x lebih dari sama dengan 5. Nah, ini ingat persamaan. Sehingga daerah asalnya adalah semua bilangan real yang lebih kurang dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau yang terakhir ini bebas. Berapapun nilainya dimasukkan ada hasil. Jadi dapat dikatakan nomor D adalah daerah asalnya adalah semua bilangan real. Oke, berikutnya adalah contoh terakhir menentukan daerah hasil dari setiap fungsi berikut. Ada fungsi fx sama 2x tambah 5
dengan batas seperti ini, demikian juga di bawahnya. Oke, kita coba bahas yang terakhir ini. Untuk yang pertama, F2X tambah 5 dengan definisi batas min 3 sampai 3, maka kita masukkan nilai batasnya. Masukkan ganti dengan min 3, ya, ganti dengan min 3, min 3, 6, min 6, min 6 tambah 5 adalah min 1. Dan pada sarannya ganti dengan 3, 6 tambah 5 adalah 11. Maka daerah hasilnya adalah, karena X atau Y-nya itu berkisar dari min 1 sampai dengan 11 sesuai dengan batas yang kita dapatkan. Terus bagaimanakah dengan yang ini, nomor B? Sama caranya, masukkan min 3, masukkan 3, hanya ada sedikit beda. Ya, ketika kita masukkan dia min 3 ke sini, daerah ini seperti jalan ini, maka dia ketemulah 7. Dan ketika kita masukkan 3, ketemulah dia min 5. Apakah langsung dapat kita katakan batasnya min 5 sampai dengan 7? Tidak, karena dia persamaan kuadrat, jelas ada titik puncak. Jadi cari dulu sumbu simetri dan titik puncaknya atau nilai minimum maksimumnya. Nah, nilai minimumnya, cari dulu X-nya adalah min B per 2A, gitu rumusnya kemarin. Sehingga ketemu min plus 2 kali 1, 2, sehingga 2 bagi 2 adalah 1. 1 ini masukkan dalam sini. Ketika kita masukkan 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2, 1 kurang 2 min 1, min 1 kurang 8 adalah min 9. Oh, ternyata hasilnya paling kecil min 9. Nah, dengan demikian maka dapat katakan daerah hasilnya batasnya lah min 9 sampai dengan 7, karena min 5 ada di dalamnya. Nah, sehingga dapat dikatakan seperti ini. Daerah hasilnya lah min 9 sampai dengan 7. Oke, demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan inilah bermakna, berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa, bila mana belum ngerti, ditonton lagi. Dan selanjutnya adalah dicoba latihannya, maka Anda pasti akan berhasil. Semoga berhasil.